Musuh kembali mengalami henti jantung. Suntikan bunga liar dosis baru ke Direktur Sanling. Leukemia akut anak ini kambuh lagi. Semua organ sudah gagal total. Meski diselamatkan, tidak akan bertahan lama. Usia 10 tahun. Hidup sehari dihitung sehari. Setidaknya bisa jadi ayah bagi orang tuanya. Ayo, Ayahnya masih tidak angkat telepon. Telepon tidak diangkat. Pesan juga tidak dibalas. Dia setahun tidak pulang. Kami sekarang sudah sampai di rumah sakit provinsi. Kenapa dia masih tidak angkat telepon dan tidak datang? Chen Yu, angkat telepon, angkat telepon. Oh. Zheng Yu. Kontrak proyek sudah ditandatangani. Terima kasih. Nyonya Liang harus berterima kasih. Kamu berterima kasih pada putriku. Dialah memaksaku membantumu. Aduh, Lin Xiang Yu ini. Miskin memang miskin sedikit. Untungnya orangnya lumayan tampan. Juga orang yang jujur. Lagi pula mantan pacarmu dulu. Juga butuh pria untuk merawat. Kalau begitu, sesuai keinginanmu. Biarkan dia jadi menantu yang tinggal di rumah. Terima kasih, Bu. Tapi di pihak keluarga lamanya. Semuanya orang desa. Bodoh sekali. Siapa? Itu nomor yang tidak dikenal. Kalau begitu, tutup saja. Anak, penyakit jantungnya kambuh. Hampir tidak bisa bertahan. Di mana? Sudah mencarimu sepanjang pagi. Kami di rumah sakit provinsi. Lin Zhenyu, aku lihat pesan. Segera datang. Halo, siapa? Dok. Maaf, meskipun anaknya sudah selamat. Tapi apa? Katakanlah. Tapi semua organ anak sudah gagal fungsi. Paling lama 3 hari lagi. Duh. Dokter, jangan pergi dulu. Katanya bisa menyelamatkan. Rumah sakit mana yang bisa? Kami orang desa. Demi anak, uang kami sudah habis. Tolong selamatkan anak kami lagi. Saya tolong. Bangun dulu. Nek, lihat apa yang anak ini mau lakukan 2 hari ini. Penuhi saja. Haha. Aku ingin anak. Xiao Yu. Telepon istriku. Apa dia bilang sesuatu? Hai, tidak bilang apa-apa. Langsung mati. Aku telepon balik saja. Zheng Yu. Paliang. Bukankah hari ini janji temani cucuku? Lin Zheng Yu. Aku mau ke taman hiburan. Fai Fai, jangan. Tidak sopan. Tidak apa-apa. Fai Fai, kita pergi sekarang. Xiao Yu. Kamu bagaimana? Mama. Kenapa Papa tidak datang? Papa? Papa sebentar lagi datang. Papa bilang, dia akan ajak aku ke taman hiburan terbesar di kota. Mama antar kamu. Mama antar kamu. Ya. Kita pergi sekarang. Shencheng indah sekali. Papa biasanya kerja di sini. Iya. Papa hebat. Papa. Penyakit putriku kambuh lagi. Dokter bilang dia tidak akan bertahan 3 hari. Tapi sampai sekarang Lin Zhenyu tidak tahu apa-apa. Bu, bisakah aku naik biang lala? Ya, nenek temani kamu. Lin Zhenyu.
Hui, kenapa kamu di sini? Kenapa tidak di desa menjaga anak? Ini Hu Qiaoer, putri bosmu, cinta lamamu. Selamat, kamu naik ke posisi tinggi. Kamu salah paham, aku dan Qiaoer hanya teman biasa. Hari ini anaknya ulang tahun. Anak ini kehilangan ayah sejak kecil. Aku hanya menemani mereka. Xiaoyu mana? Xiaoyu bukannya bersamamu. Iya. Xiaoyu bersamaku. Jadi kamu bisa peluk wanita kaya di luar. Jadi ayah untuk anak orang lain. Benar. Kamu bicara apa? Siapa yang menopang rumah ini? Kamu bilang uang dari kerja paruh waktu itu cukup seharian di luar temani klien dan atasan. Bukankah semua demi kamu dan Xiaoyu? Demi aku dan anak. Tapi kamu tahu tidak, Xiaoyu sudah. Cepat kembali ke desa. Penyakit Xiaoyu butuh penjagaan. Kalau kambuh, sudah terlambat. Zhenyu, penyakit Xiaoyu sudah. Kamu bilang apa? Ini monster esing. Iya, ini Yang Kun. Wajahnya muram. Mana bisa dibandingkan dengan Feng, gadis. Nona, sebagai orang yang lebih berpengalaman, aku harus menasihatimu. Pria itu, saat bekerja di luar, wanita di rumah harus bersikap tenang. Hati-hati jangan membuat pria marah. Oke. Nanti kamu yang rugi. Ini belum giliranmu bicara. Saat bicara dengan orang tua, Tuan Liang, maaf sekali. Istriku, orang desa, tidak tahu sopan santun. Cepat ke sini. Paman, paman. Anakmu memanggil, tidak dengar. Baik, aku segera ke sana. Benar-benar tidak tahu sopan santun. Ke rumah sakit saja, lukanya agak kotor. Kalau begitu, suntik tetanus. Ayo. Hai, Hui, cepat ke sini. Zhao Yun mungkin tidak akan selamat. Xiao Yun, bertahanlah, Xiang Yu. Fei Fei benar-benar pemberani, tidak takut sakit. Keluarga Zhang Yu. Lisa, bagaimana keadaan putriku? Dekap erat, segera masuk ICU. Kita bayar sisa biaya operasi dulu. Cepat, aku segera ke sana. Sial, Anda perlu membayar 100.000 yuan kali ini. Tapi kartu Anda hanya tersisa beberapa ribu. Apakah Anda punya kartu lain? Tidak ada. Sebaiknya Anda segera mengumpulkan biaya operasi. Kalau tidak, pasien tidak bisa masuk ICU. Dan sekarang tempat tidur bangsal biasa sangat terbatas. Lalu putriku akan dirawat di mana? Hanya bisa di lorong untuk sementara. Di lorong. Tunggu sebentar. Zhenyu, Lin Zhenyu, jangan pergi. Nyalah kau. Lin Zhenyu, bukankah kamu sudah membelikanku hadiah? Oh iya, ini dia. Inmu. Wah, ini Lego. Bagaimana kamu tahu dia suka ini? Apa yang kamu katakan, aku ingat semuanya. Cepat ucapkan terima kasih pada Paman. Terima kasih, Paman. Dokter, aku mohon padamu. Beri kami sedikit waktu lagi. Ibu anak itu sudah pergi mengumpulkan uang. Xiaoyu. Kamu ibu dari anak itu, kan? Hasil tes laboratorium anakku sudah keluar. Bahkan jika dia sekarang dirawat di ICU, tidak ada bedanya. Apa maksudmu? Anak itu mungkin tidak akan bertahan malam ini. Tidak.
Zhenyu, ada apa denganmu? Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Bu, aku tahu aku tidak bisa sembuh. Jangan buang-buang uangmu dan ayah lagi. Berbaring di sini sudah cukup baik. Tahun lalu saat ulang tahunku, ayah tidak bisa pulang. Hari ini, bisakah aku makan kue bersamanya? Hai, kamu masuk ke ponselku. Ah, ada padaku. Kapan ini jadi mode senyap? Halo. Akhirnya kamu angkat telepon. Ada apa lagi? Itu dari rumah sakit. Xiaoyu sekarat. Zhengyu, aku sudah memesankan setelan jas untukmu. Pakai nanti malam, kita pergi bersama ke pesta ulang tahun Fei Fei. Aku ambil dulu. Wiwi, tadi jaringannya jelek. Kamu bilang di rumah sakit provinsi. Ada apa dengan Xiaoyu? Xiaoyu demam. Sudah diperiksa. Apa kata dokter? Sudah diperiksa. Bukan maksudku, cuma demam. Apa perlu kau heboh begitu? Tapi anak itu sudah setahun lebih tidak bertemu kamu. Dia sangat merindukanmu. Kamu datang ke rumah sakit provinsi. Nanti aku telepon lagi. Halo? Halo? Ibu. Ayah bisa datang? Ibu, yang mana? Ada apa, Kiaoer? Aku mungkin tidak bisa pergi ke pesta ulang tahun Fei Fei. Soalnya, putriku datang ke kota. Sekarang di rumah sakit provinsi. Aku harus menjenguknya. Aduh, dia tidak apa-apa, kan? Tidak ada masalah besar. Syukurlah. Cepatlah pergi menjenguknya. Kiaoer, Anda yang hui-hui bisa sepengertian kamu. Kakak Fugui, ini karena putrinya sakit, makanya dia terlalu khawatir. Kamu, jangan marah padanya. Aku pergi dulu. Bukankah kau janji temani cucuku? Pak Liang. Baru dapat sayap, sudah sombong. Jangan lupa, aku masih bosmu. Istriku, perempuan desa itu, benar-benar merepotkan. Ling Yu, kamu kepala keluarga. Apa kamu tidak bisa memutuskan sendiri? Ayah mungkin terlalu sibuk. Nyonya Yang, putri saya sekarang di rumah sakit provinsi. Kami sudah lebih dari setahun tidak bertemu. Bukankah Fei Fei juga terluka? Ling Yu, saya beri kamu dua pilihan sekarang. Kamu tinggal malam ini untuk hadiri pesta ulang tahun Fei Fei. Atau, pulang saja dan jabatan presiden ini tidak perlu kamu pegang lagi. Nyonya Liang, ibu saya. Bu, biarkan Zheng Yu pergi saja. Bagaimanapun, itu adalah putri kandungnya. Nyonya Liang, saya hanya mau lihat sebentar. Setelah itu, saya akan segera kembali untuk merayakan ulang tahun Fei Fei. Kalau begitu, saya pergi dulu. Kamu memang pengertian, Bu. Nanti, tolong bantu saya berpura-pura dalam sebuah adegan. Xiaoyu, buatlah permohonan. Semoga di kehidupan selanjutnya aku masih bersama ayah dan ibu. Bu, kuenya sudah siap. Tunggu ayah datang dulu baru dipotong. Telepon lagi saja. Halo, berapa lama lagi sampai? Sebentar lagi sampai. Aku juga belikan boneka besar untuk Xiaoyu. Cepat, kalau tidak datang. Xiaoyu tidak mau makan kue. Baik, mengerti. Hai, ada apa istri? 2 tahun ini aku kurang perhatian padamu dan Xiaoyu. Kamu terlalu banyak berhutang pada Xiaoyu. Cepatlah datang. Masih sempat? Baik, beri aku 15 menit lagi. Ayah Xiaoyu sudah sampai di bawah. Benarkah?
Halo, Kiao Er, Zheng Yu, cepat pulang. Ibuku pingsan. Apa? Cepat pulang. Takut, jangan panik dulu. Kalau ibuku kenapa-kenapa, aku juga tidak mau hidup. Tunggu aku sampai dalam setengah jam. Bu, ayah sudah naik ke atas. Apakah mama dan papa sudah naik ke atas? Mama salah lihat. Tadi itu bukan papa. Kamu urus dulu Nona Liang. Aku mau angkat telepon sebentar. Yang Hui, kamu ini mau bunuh orang. Lin Yu, putrimu cuma ingin bertemu denganmu. Hari ini tidak bisa. Ibu Kiawer pingsan. Aku harus lihat Kiawer. Lagi-lagi Kiawer. Kalau Xiao Yu bagaimana? Xiao Yu, jangan pakai Xiao Yu untuk menekanku. Bukankah urusan ibu Kiawer juga darurat? Jangan telepon aku lagi. Menyebalkan. Halo Lin Zhenyu. Halo Ha. Apa papa tidak jadi datang? Xiao Yu, kalau begitu sisakan sepotong kue untuk papa. Tidak ada masalah besar. Pulang istirahat beberapa hari. 2 hari ini jangan sampai terlewat. Nona Liang, ini semua salahku. Aku tahu kamu punya tekanan darah tinggi. Hari ini aku tidak akan kemana-mana. Aku akan menemanimu di sini. Wulawu. Februari. Xiao Yu, dokter cepat. Dokter cepat. Dokter tercepatlah. Dokter, tolong selamatkan anak saya. Kasihan sekali. Sialan, cepat pergi. Pergi. Cepat, dokter, cepat tolong selamatkan anak. Tolong selamatkan anak. Paliang, dia sudah tertidur. Sudah larut, tidurlah di sini juga. Tidak, saya harus ke rumah sakit provinsi untuk menjenguk anak saya. Juga kakak Hui. Dia pasti masih menunggumu. Menyebalkan. Pasti sudah menelepon puluhan kali. Buk anak saya. Anak saya hampir tidak bisa bertahan. Jaketmu. Xiao Yu, bertahanlah. Xiao Yu, tunggu aku. Pasti tunggu, segera keluar. Operasi sekarang. Berikan saya adrenalin dan obat penekan. Siapkan pakaian operasi kapan saja. Naik. Gadis kecil. Ayah segera tiba. Tidak ingin bertemu ayah lagi. Sangat rindu. Di mana Xiao Yu? Akunya kamu. Di mana Xiao Yu? Sudah keluar dari rumah sakit. Sudah pergi. Begitu cepat keluar. Coba katakan padaku. Seperti yang aku tulis di WeChat tadi. Kamu mau menakutiku sampai mati. Jadi kalau aku tidak menulis seperti itu, kamu juga tidak akan datang sekarang. Kan? Liu Zheng pantas jadi ayah yang berbahagia. Bukan, Kakang. Apa maksudmu? Aku belum bicara soal kamu.
Bagaimana caramu jadi ibu? Aku sibuk di luar sepanjang hari. Hanya satu hal yang aku titipkan padamu. Suruh kamu jaga Xiao Yu sepenuh hati. Lalu hasilnya, leukemia kambuh lagi. Untung hari ini anak tidak apa-apa. Kalau sampai terjadi sesuatu padanya, aku pasti tidak akan memaafkanmu. Kamu tidak akan memaafkanku. Apa hakmu? Kami selalu ingin merayakan ulang tahunmu yang lengkap. Makan kue ulang tahun bersama. Lina, kamu pergi ke kota untuk rayakan ulang tahun anak orang lain. Apa di hatimu masih ada Xiao Yu? Sudahlah. Jangan bicarakan itu dulu. Karena Xiao Yu sudah keluar rumah sakit. Cepat bilang di mana dia. Aku mau menemuinya sekarang. Aku ada urusan. Kebetulan searah. Kamu masih ada urusan apa? Tadi di jalan aku kecelakaan. Aku harus perbaiki mobil. Besok pagi Hu Qiaoer dan anaknya pergi ke akuarium. Aku harus antar mereka. Kalau begitu cepatlah pergi. Jangan sampai mengganggu jadwal Hu Qiaoer. Yang Hui Hui, kamu suka berpikiran aneh. Hu Qiaoer itu putri Pak Liang. Aku menjalin hubungan baik dengannya. Apa salahnya? Lagi pula, Xiao Yu kita kan sudah keluar rumah sakit. Masih ada masalah apa? Zheng Ying, aku minta cerai. Apa katamu? Bilang. Cerai. Yang Hui Hui, ucapanmu itu keterlaluan. Apa aku selama ini kurang kirim uang ke rumah? Aku sudah cukup baik padamu, kan? Aku cuma akhir-akhir ini sibuk kerja. Jadi jarang temani Xiao Yu. Tunggu sampai aku selesai sibuk. Aku bisa temani Xiao Yu lebih sering, kan? Apa kamu tidak bisa mengerti aku? Kamu tidak punya kesempatan lagi, Zheng Yu. Kamu tidak akan pernah bertemu Xiao Yu lagi. Kau tidak akan pernah melihat Xiao Yu lagi. Kenapa? Kenapa aku tidak bisa melihat Xiao Yu lagi? Yang Hui Hui, berhenti. Berhenti. Qiaoer, halo, Zheng Yu, bagaimana di sisimu? Bertengkar hebat dengannya, tapi putriku, Xiao Yu, seharusnya tidak apa-apa. Lihat, aku bilang juga, Kodi begitu khawatir. Oh, iya, besok pagi kami akan mengantarmu ke akuarium. Tenang, apa yang kau pesankan padaku tidak akan kulupakan. Baik, kami akan menunggumu saat itu. Ah, kemarin leukemia. Gadis itu sangat malang, baru 11 tahun. Ya, saat mendorongnya ke ruang gawat darurat, dia terus muntah darah. Ku dengar, gadis kecil itu ingin melihat ayahnya sebelum mati. Ah, tapi sampai mati, ayahnya tidak datang. Ya, sebelum mati, dia ingin merayakan ulang tahun dengan kue bersama ayahnya. Baru setengah makan, dia mulai muntah darah. Perawat. Maaf, siapa nama gadis yang kalian bicarakan tadi? Aku teringat namanya. Ibunya sepertinya memanggilnya Xiao Tu. Nama apa? Panggil dia Xiao Yu. Oh, di mana anak itu sekarang? Di mana dia sekarang? Yang meninggal ada di kamar mayat, lantai demi lantai. Kenapa berjalan ke sana? Kalian keluarga Li Xiaoyun, kan? Silakan bekerja di sini. Dokter, apakah jenazah Lin Xiaoyu ada di sini? Lin Xiaoyu, ya. Saya ayahnya. Tidak ada yang bernama Lin Xiaoyu. Sepertinya saya terlalu banyak berpikir. Xiaoyu sudah keluar dari rumah sakit. Baik. Tidak apa-apa. Kenapa saya sampai ke sini? Li Xiaolu baru saja dipindahkan. Ada apa? Hui Hui.
Saya sudah memikirkannya. 2 tahun ini memang karena pekerjaan saya, perawat. Kamu dan Xiaoyu sudah saya pahami. Uang bisa dicair lagi. Tapi 2 tahun ini tubuh Xiaoyu sangat lemah. Saya seharusnya lebih sering menemaninya. Setidaknya merayakan ulang tahunnya yang lalu. Kamu benar-benar berpikir begitu, Ihui. Saya yang salah. Saya bersumpah akan memperbaiki semuanya untuk kamu dan Xiaoyu. Dan saya tidak pernah berpikir untuk bercerai denganmu. Lin Zhenyu. Kamu ingat apa yang kamu katakan hari ini? Bisakah saya sekarang melihat Xiaoyu? Xiaoyu sudah tidur. Tidak apa-apa. Sudah larut begini. 3 hari lagi jam 8 pagi. Xiaoshan. Saya dan Xiaoyu akan menunggu di sana. Baik. Saya pasti datang tepat waktu. Nak, kau dari pagi sampai malam di sini. Bukan hal yang baik. Bu. Aku ingin melihat Xiaoyu sekali lagi. Sudah tidak bisa melihat. Haha. Setidaknya kau makan sesuatu, ya? Kalau begitu, tetaplah di sini dan lihat lebih lama. Aku tak tega melihatmu seperti ini. Aku tunggu di luar. Xiaoyu, selama ini, ibu tidak pernah memberimu kehidupan yang baik, bahkan sebelum kau pergi. Ibu tidak bisa memanggil ayah kembali ke sisimu. Tapi tenanglah. 3 hari lagi, dia akan datang. Dia berjanji pasti akan datang melihatmu untuk terakhir kali. Lin Zhenyu, semoga kali ini kau menepati janji, karena ini kesempatan terakhirmu melihat putrimu. Pelan-pelan, haha, sayang, kita susah tidur ya? Seru banget. Huhu, heh, haha, Yu Xiaoyu. Hahaha. Entah Xiaoyu sudah bertambah tinggi atau belum. Apa dia masih penakut seperti dulu? Ada apa, Kiawer? Tidak bisa. Hari ini aku harus menemani putriku. Kenapa dia belum datang? Aku menunggu dia membacakan pidato. Bagaimana kalau kita mulai saja? Tunggu sebentar lagi. Waktunya cukup. Mungkin macet di jalan. Tunggu saja sebentar. Macet bisa 2 jam. Nak, kau masih percaya pada Zhenyu? Dia selalu bilang akan datang. Dia selalu datang, melewatkan Xiao Su. Dia harus pamit pada ayahnya. Zhenyu. Jangan dengarkan tanda kurung Nona Liang ini. Ada keluarga lain yang perlu menggunakan. Kita harus segera mulai. Ayah anak itu belum datang. Kami sudah memberi Anda pengecualian lebih dari 1 jam. Benar-benar tidak bisa menunda lagi. Kamu lihat, ada telepon masuk. Halo, Hui, kamu ajak Xiaoyu bermain dulu. Aku tiba-tiba ada urusan mendadak. 2 jam lagi aku baru bisa ke sana. 3 hari. 3 hari lalu kamu sudah berjanji. Aku juga ingin pergi. Tapi hari ini ada acara kenaikan sekolah Fei Fei. Sem unggulan, Pak Liang bilang aku pernah membimbingnya. Jasanya besar. Aku harus memberi sambutan. Aku benar-benar tidak melihat kamu sebaik itu pada Fei Fei. Ya, anak orang itu kan juga berprestasi. Kamu ajak Xiaoyu mendaki gunung dulu. Aku di Hotel Tianyuan ini, tidak jauh dari sini. Selesai urusan aku langsung ke sana. Kamu tidak usah datang. Bukan, aku sudah beli banyak hadiah untuk Xiaoyu. Beri aku 2 jam. 1,5, ini cukup kan? Xiaoyu yang tidak bisa menunggumu lagi. Aduh, kenapa marah lagi? Putri. Maaf. Ayah gagal lagi. Lin Zhenyu benar-benar tidak datang.
Dulu Lin Zhengyu sangat baik pada Xiaoyu dan ibunya. Sekarang kenapa begini? Dia tidak datang ke pemakaman Xiaoyu. Katanya dia menemukan janda kaya di atas air. Sekarang kamu jadi ayah bagi anak janda itu. Setahun penuh tidak pulang. Sudah tidak peduli dengan anak kandungnya sendiri. Xiaoyu begitu baik. Kenapa punya ayah seperti ini? Hui, bagaimana kalau kita telepon lagi? Xiaoyu sudah pergi. Ayahnya tidak ada. Ini jadi masalah. Kepala desa, sejak Xiaoyu sakit selama ini dia tidak pernah muncul. Waktunya tiba. Aku tidak ingin lari. Aku juga tidak ingin Xiaoyu menungguku lagi. Mulai sekarang, jalani hidup baru. Para hadirin, selama masa masuk sekolah Fei Fei, asisten saya, Lin Zhengyu, menggunakan semua waktu istirahatnya, memberikan les gratis pada Fei Fei selama setahun penuh. Hasilnya sangat signifikan. Dia masuk sekolah menengah unggulan. Selanjutnya, keluarga almarhum dipersilakan untuk pidato pemakaman. Sekarang, asisten saya, Zhengyu, dipersilakan naik ke panggung. Para tamu terhormat, selamat datang. Saya Lin Zhengyu, asisten Liang Hong, juga sahabat terbaik Fei Fei. Para teman keyboard, keluarga Ma, halo, saya yang Hui, ibu dari Xiaoyu. Saya yang Hui, ibu dari Xiaoyu. Selama setahun ini, tubuh Xiaoyu semakin lemah. Sering menderita hingga tidak bisa makan dan tidur nyenyak. Meskipun saya ibunya, terkadang saya juga tidak bisa menahan diri untuk berpikir. Apakah ini juga semacam pembebasan baginya? Setahun ini, saya selalu mendampingi Fei Fei, melihatnya tumbuh dengan pesat. Meskipun sangat melelahkan, tapi prestasi Fei Fei semakin baik. Akhirnya dia lulus ke sekolah menengah favorit. Meskipun saya bukan ayah Fei Fei, tapi saya tulus merasa senang untuknya. Xiaoyu sangat pengertian. Takut saya mengeluarkan uang. Takut saya terlalu lelah merawatnya. Saat sakit parah, takut saya khawatir. Meskipun sakit, dia tetap menahan. Tidak mengeluh apa-apa. Fei Fei adalah anak paling berani yang pernah saya lihat. Dia tidur sendiri, naik roller coaster sendiri. 2 hari yang lalu, dia tidak sengaja terluka kakinya saat dibalut di rumah sakit. Dia tidak bersuara sama sekali. Xiaoyu sangat pengertian. Tapi saya sebagai ibu tidak layak. Saya tidak bisa memberinya masa kecil yang utuh. Sebelum pergi, dia ingin bertemu ayahnya untuk terakhir kali. Sayang sekali, saya bukan ayah dari anak ini. Memiliki anak yang begitu baik adalah berkah dari kehidupan sebelumnya, berkah yang tak terhitung. Semoga masa depanmu semakin baik, Fei Fei. Semoga di kehidupan selanjutnya kau memiliki hidup yang lebih baik. Sangat mencintaiku. Ayah. Xiaoyu. Ada apa dengan Zhengyu? Aku mau lihat putriku. Kamu mau pergi? Ini sudah selesai. Xiaoyu menunggu kita. Kalau begitu pergilah. Jangan buat mereka menunggu terlalu lama. Fei Fei, sampaikan salam perpisahan pada Zhengyu. Zhengyu. Nona Yang, pestanya belum selesai. Mau pergi kemana? Ibu. Zhengyu sudah janji dengan istri dan anak-anak. Zhengyu, kau pikir ini benar-benar pesta kelulusan? Yang hadir di sini adalah bos perusahaan dan tokoh masyarakat. Mana ada yang lebih penting dari istri dan anakmu di desa? Nona Yang, aku tahu pesta ini penting, tapi putriku Xiaoyu baru saja keluar dari rumah sakit. Benar. Aku sudah keluar dari rumah sakit, kenapa kau masih terburu-buru? Tapi kita sudah setahun lebih tidak bertemu, dan 3 hari lalu aku berjanji akan pergi bermain dengannya. Bermain.
Aku sudah mengumpulkan semua relasi ini untukmu. Sudah tersaji di depanmu. Kamu mau pergi bermain dengan istri dan anak. Kau tidak tahu mana yang lebih penting. Jangan cium nenekku lagi. Qiu Fei. Nona Yang, aku sudah paham. Setelah pesta selesai, aku akan menemui mereka. Ayah, kau sudah pulang. Ayah, kamu pulang. Iyu. Bukankah kamu pergi ke Gunung Zhongxiao dengan ibu? Kenapa ada di sini? Tidak ada. Aku sudah menunggu ayah lama. Ya. Xiao Yu. Maaf ya. Ayah akhir-akhir ini sibuk banget karena kerja. Sampai nggak sempat pulang lihat kamu, kan? Gimana teman sekamar Xiao Yu? Udah membaik belum? Udah nggak sakit sama sekali? Beneran? Beneran? Dan nggak akan sakit lagi ke depannya. Iya. Ayah sudah siapin banyak hadiah buat kamu. Ayah, kenapa? Xiao Yu nggak butuh hadiah. Kamu bisa temani aku sehari. Baik. Ayah juga lupa mau ngapain hari ini. Akan temani Xiao Yu seharian. Bilang mau ngapain. Mau main apa aja, jalan-jalan. Siap, Xiao Yu. Ayah lihat hari ini nggak ada angin. Kita masih mau main layangan. Sebentar lagi ada. Xiao Yu hebat banget. Tunggu bentar. Udah lama nggak main begini. Ayah kerja keras banget ya biasanya. Sekelompok ikan kecil berhenti. Aku gambar satu. Ayah, turunin aku. Seharian main pasti capek banget. Aku capek. Di atas gunung Xiaoyu yang tinggi. Hari ini ada yang ulang tahun, bukan tahun lalu. Tahun lalu, ulang tahun Imlekku. Tepat jatuh di hari ulang tahun Masehi ayah. Tapi udah lama nggak rayain ulang tahun. Jadi itu tersemat di ujung rambutmu tak pergi. Di dalam hatiku. Menemanimu. Sudah besar. Lihat lagi satu senja. Siu. Kamu kenapa? Aku sedih banget. Nggak bisa bantu wujudin keinginanmu. Pergilah, aku harus pergi. Kamu pergi kemana? Ini rumah kita. Saat aku nggak ada. Tolong jaga ibu. Xiao Yu. Xiao, kamu bilang apa? Jangan bikin ayah takut. Xiao Yu, kamu kemana? Xiao Yu jangan pergi. Nggak apa-apa. Akhirnya bisa makan kue bareng kamu. Iu, Zhenyu kenapa ini? Anakku kenapa? Iu. Anakku, dia dalam masalah. Kau hanya mimpi buruk. Kau di mana ini? Bukankah aku di desa? Kau selalu di sini. Hanya saja tadi minum terlalu banyak. Kau tertidur di sofa, kan? Aku ingat aku bermain dengan Xiao Yu seharian. Dia bilang dia mau pergi.
Lalu dia menghilang. Sudah kubilang itu hanya mimpi. Tidak, aku harus meneleponnya. Angkat telepon dong. Hui Hui ini keras kepala tidak mau angkat teleponku. Kakak Hui Hui mungkin sedang mengajak Xiaoyu bermain. Dia bilang sebelumnya akan ajak Xiaoyu mendaki Gunung Songxiao. Kalian sedang mendaki, kan? Bukankah Zhou Xiaoshan itu rumah duka? Kau bilang apa? Tidak apa-apa. Ibu bilang akan mengumumkan sesuatu yang penting. Khusus menyuruhku membawamu ke sana. Apa yang mau diumumkan lagi? Haik. Ayo. Hadirin sekalian, hari ini ada satu hal yang sangat penting untuk diumumkan. Mengingat kontribusi Lin Zhengyu selama 2 tahun ini terhadap perusahaan, cucu saya, dan putri saya. Hari ini saya resmi menunjuk Lin Zhengyu sebagai wakil presiden grup pangan. Juga salah satu pewaris grup pangan di masa depan. Nona, tempat acara ini sudah disewa penuh oleh grup pangan. Anda bukan tamu grup, tidak bisa masuk ke area keluarga grup. Anda keluarga. Ya. Saya istri wakil presiden Lin Zhengyu yang di atas panggung, Yang Huiying. Nona, tempat ini sudah dipesan oleh grup pangan. Tidak boleh masuk tanpa undangan grup. Keluarga grup, Anda keluarga grup. Saya istri wakil presiden Lin Zhengyu yang di atas panggung. Yang Huimin. Dari mana datangnya orang kampung ini? Keluar, Lin Zhengyu. Apa yang kalian lakukan? Bukankah ini kakak Huimin? Apakah Zhengyu mengundangmu hari ini? Kenapa dia tidak bilang apa-apa padaku? Minggir, aku tidak datang untukmu hari ini. Kakak Huimin, aku ingatkan dengan baik, hari ini adalah hari besar kenaikan jabatan Zhengyu. Kau masuk sambil membawa guci abu seperti ini. Wanita tidak bersikap seperti itu. Ini urusan keluarga kami, bukan urusanmu untuk campur, bukan urusanku. Kalau begitu aku ingatkan lagi, orang kampung sepertimu. Aku bicara baik-baik demi Zhengyu. Aku peringatkan, jika kau terus mengganggu hidup kami berdua. Jangan salahkan aku jika tidak sopan. Hidup kalian berdua. Jangan lupa Lin Zhengyu adalah suamiku. Dia ayah putriku. Putrimu. Maksudmu abu di guci ini? Heh. Bagaimana kau tahu Lin Zhengyu tidak tahu putriku pergi? Bagaimana kau bisa tahu? Lin Zhengyu bahkan tidak tahu putriku pergi. Bagaimana kau bisa tahu? Aku ini putri keluarga Liang Group. Apapun yang terjadi di kota ini, aku tahu. Apapun yang kau lakukan, ada mataku. Aku akan tahu semuanya. 3 hari lalu, leukemia putrimu kambuh. Dia muntah darah di koridor. Jam 11.30 malam, Xiaoyu didorong ke ruang gawat darurat. Hari itu, Zhengyu dan aku juga di rumah sakit. Hanya saja tidak bertemu denganmu. Oh iya, pagi ini di krematorium Songxiao. Kalian melakukan perpisahan jenazah. Semua yang kukatakan benar, kan? Bajingan, sebenarnya, hal-hal ini Zhengyu tahu semuanya. Tapi dia tetap memilih tidak pergi ke pemakaman putrimu, melainkan ke pesta kenaikan sekolah anakku Fei Fei. Katakan, apakah ini menunjukkan di hati Zhengyu? Anakku Fei Fei lebih penting. Kalian berdua, pegang dia untukku. Lepaskan aku. Hari ini aku akan merobek wajahmu. Bagaimana kau akan merapikan rumahku? Kenapa kau berebut Lin Zhengyu denganku? Nona Yang, kejar atau tidak? Sampah, kalian berdua sampah. Xiaoer, pidatoku sudah selesai. Ayo kita minum. Kenapa wajahmu? Tadi digaruk anjing.
Untung lukanya tidak parah. Xiaoyu, ayah benar-benar meninggalkan kita. Ayah mengecewakanku. Kau sudah pergi. Ibu masih membawamu berobat. Menerima penghinaan dari orang lain. Ibu salah, benar-benar salah. Kita pulang. Pulang. Tidak apa-apa. Ada apa? Kenapa foto Xiaoyu ada di sini? Dan hitam putih lagi. Bukankah itu cucu tuanku? Cucu tuanku, ya. Cucu tuanku sudah meninggal beberapa tahun lalu. Tuanku selalu menyimpan fotonya di dompet. Kenapa bisa jatuh di sini? Ah, tadi tuanku lewat. Nanti saya antar kembali padanya. Hai, Kiaoer, kenapa wajahmu baru saja digaruk anjing? Aduh, Zheng Yu, cepat bawa Kiaoer ke rumah sakit. Aduh, cepatlah, cepat bawa dia ke dokter. Terima kasih, Zheng Yu, tanpamu, kami tidak tahu harus bagaimana. Itu sudah kewajiban, tidak apa-apa, saya pergi dulu. Saya masih harus menemui istri dan anak saya. Ah, Zheng Yu, jangan pergi, saya takut. Tinggallah lebih lama denganku, ya. Baiklah, saya telepon mereka dulu. Ini. Kau masih suka padaku. Apa maksudmu? Tinggalkan istrimu. Kita bersama saja, ya, Kiaoer. Jangan bercanda, ya, aku tidak bercanda. Dari keluarga, usia, penampilan, apa yang kurang dariku dibanding dia? Aku tahu kau baik. Tapi kenapa? Kita pernah bersama di SMA, hanya saja kemudian berpisah. Dia, yang Hui, punya kesempatan masuk. Sebenarnya kita seharusnya bersama. Tapi dia sudah jadi istriku. Kau bisa berceraikan dia. Kamu juga bisa bercerai. Kenapa dia membiayai setiaku? Dan juga mengurus anakku. Dia tertawa dengan susah payah. Biaya setiamu itu berapa sih? Masih bicara soal merawatmu. Seorang anak dengan leukemia. Aku ini beban. Apa maksudmu? Xiaoyu adalah putriku. Dia motivasiku bekerja keras. Bukan karena sakit sama sekali. Terima kasih atas niat baikmu. Tidak pantas untukmu. Zheng Yu, kenapa kamu masih di sini? Cepat kembali ke perusahaan. Siapkan proyek properti besok. Baik, Liang Zong. Aku dengar semuanya. Apa hak dia? Sudahlah. Jangan lupa. Kamu adalah putri dari grup Liang. Apapun yang kamu mau, asal kamu suka. Ibu akan rebut kembali untukmu. Kalau begitu aku mau Lin Zheng Yu. Baik. Aku juga mau. Kamu mau apa lagi? Aku juga mau ini. Yang Hui sengsara setengah mati. Aduh. Xiaoyu dimakamkan. Jangan buru-buru. Zheng Yu, tadi malam aku terus telepon. Ponselnya mati terus. Jelas-jelas dia menghindari kita. Padahal orang tuanya meninggal waktu dia kecil. Dia makan nasi dari seluruh desa kita. Bagaimana bisa jadi anak durhaka yang lupa budi begini? Dulu Hui kerja banting tulang. Biar dia bisa sekolah sampai doktor. Ini balasannya ke Hui. Katanya dia punya selingkuhan di kota. Putri dari grup Liang. Ya. Ini namanya ninggalin istri dan anak. Lin Zhengyun mencoreng nama desa Lin kita.
Kepala desa, kepala desa, kepala desa, bupati. Tapi entah kalian bercerai atau tidak, kami Desa Lin gak akan pernah ingkar sama kamu. Mulai sekarang, kamu dan ibumu. Kami Desa Lin yang akan urus Xiying dan Lin Zheng. Dia lupa budi. Aku sebagai kepala desa gak akan biarkan dia lolos. Terima kasih, kepala desa. Aku bawa Xiao Yu. Terima kasih semuanya. Wah, apa aku mengganggu? Wah, apa aku mengganggu kalian? Kalian datang untuk apa? Yang Hui Hui. Aku datang sendiri hari ini untuk melakukan satu hal bagi Lin Zhengyu. Apa itu? Tanda tangani perjanjian ini. Kau ingin aku bercerai dengan Lin Zhengyu. Di mana Lin Zhengyu? Sekarang dia adalah wakil presiden grup Liang milikku. Kedepannya, mungkin dia akan menjadi penerus grup Liang. Kau harusnya sadar sekarang bahwa kau tidak pantas untuknya. Aku memang sudah berniat bercerai dengannya, tapi ini bukan urusanmu. Aku tahu apa-apa yang kau pikirkan. Lin Zhengyu sekarang punya uang. Kau ingin minta lebih banyak uang lewat perceraian. Tapi aku beritahu kau, jangan pernah berpikir begitu. Cepat tanda tangani surat perceraian ini. Lalu, jual rumah tua itu. Bagi setengahnya untuk Lin Zhengyu. Grup Liang milikku akan membuatmu menderita. Kau direktur utama grup Liang, kan? Siapa lagi kau? Aku kepala desa keluarga Lin. Aku harus bicara. Lin Zhengyu ini adalah anak desa kami. Sejak kecil orang tuanya sudah tiada. Dia besar dengan makan dari semua keluarga di desa. Kami semua adalah orang tuanya. Apa maksudmu sebenarnya? Urusan pernikahan Lin Zhengyu diserahkan pada desa keluarga Lin. Dia mau bercerai. Harus mendapat persetujuan dari para tetua desa. Bukan dia sendiri yang memutuskan. Apalagi bukan urusan untuk campur. Aku mau lihat apakah aku bisa menghentikan ini atau tidak. Hai, gali kuburan ini untukku. Apa yang kalian lakukan? Ini adalah makam putriku. Kalian semua. Hai. Kami melakukan hal yang kejam, akan mendapat balasan karena kejam. Akulah hukumnya. Tidak. Anak. Jangan hentikan. Tanda tangani perjanjian cerai itu, atau aku akan menaburkan abu putrimu. Aku tanda tangan. Aku tanda tangan. Jangan menikah. Sekarang, bisakah kau mengembalikan putriku padaku? Siapa bilang setelah tanda tangan aku akan mengembalikannya? Siapa bilang aku akan mengembalikannya setelah kamu tanda tangan? Apalagi yang kamu mau? Kamu hanya menandatangani surat cerai. Itu tidak bisa. Bagaimana kalau kamu ingkar? Iya kan, orang desa seperti mereka. Selalu pelin-pelan. Setelah ambil akta cerai di gua, aku akan kembalikan abu putrimu padamu. Aku janji. Tapi kamu jangan ingkar, aku bos grup Liang. Aku ingkar. Kak Hui Hui, sebenarnya soal ini, kamu nggak bisa salahkan kami. Ini semua keinginan Zhengyu. Cuma dia nggak mau ketemu kamu. Jadi dia nggak datang. Ya ampun, dunia ini jadi apa? Yan, kamu terlalu tidak adil pada keluarga Hui Hui. Bos Liang. Ini dari Kiar untuk Anda. Terima kasih. Sebenarnya, biar aku lihat sendiri nanti. Ini surat cerai dari istrimu, Hui. Ini surat cerai dari istrimu, Yang Hui Hui. Dia tidak mau menemuimu. Dia taruh di bawah kantor. Dia sudah pergi.
Dia pernah bicara soal cerai sebelumnya, tapi kupikir itu cuma omongan marah. Kenapa kamu tidak mengerti? Dia tidak mau hidup bersamamu lagi. Perceraian sebesar ini, aku harus telepon dia dan tanya langsung. Apa dia yang menolakmu? Kenapa kamu masih mau telepon dia? Kamu, wakil presiden grup Liang yang terhormat, mau dikuasai sepenuhnya oleh seorang wanita. Tanda tangani. Suruh wanita yang tidak mencintaimu pergi. Jangan buat aku meremehkanmu. Lin Zhengyu. Kamu benar-benar rendah. Yang Hui Hui, berhenti. Siapa yang kau bilang rendah? Yang Hui Hui, bagaimana aku bisa menjadi rendah seperti ini? Katakan dengan jelas apa maksudmu. Zhengyu, kenapa kamu minum sebanyak ini? Betulan, aku tidak mengerti. Aku benar-benar tidak mengerti. Semua yang kulakukan ini demi keluarga kita. Ku tahu aku biasanya sibuk, jarang pulang ke rumah. Tapi semua ini kulakukan demi kita bertiga. Aku tidak pernah melakukan hal yang salah pada mereka. Kenapa dia tidak memahamiku? Kenapa dia mau cerai denganku? Zhengyu, jangan seperti ini. Apa salahku sebenarnya? Kenapa dia tidak mau memaafkanku? Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Yang salah adalah mereka. Mereka tidak mengerti kebaikanmu. Mereka tidak punya keberuntungan memiliki orang sebaik dirimu. Apa katamu? Kukatakan mereka tidak memahamimu. Tapi aku mengerti. Aku sudah sesulit ini. Apa bagusnya diriku? Kamu adalah orang paling giat dan paling teguh yang pernah kutemui. Dan tampan. Kamu adalah pria paling hebat yang pernah kutemui. Kiaor. Menangislah sepuasnya. Akhir-akhir ini. Nah, lihat dua ini. Mana yang bagus? Keduanya bagus. Aku suka yang ini. Menurutmu bagus? Bagus. Pelayan, berapa harga cincin ini? Pak, cincin ini 32.000. Ah, terima kasih. Tidak apa-apa. Kita coba di tempat lain. Maaf, istriku. Aku belum bisa beli cincin berlian. Maaf. Apa? Hari ini kita memang cuma mau lihat model. Kalau cocok, kita beli online yang 100.000. Lagi pula nggak kelihatan asli atau palsu. Tapi itu cincin pernikahan. Cincin pernikahan kenapa? Boleh palsu. Yang penting aku tahu kamu cinta aku beneran. Ayo. Zhengyu, ada apa? Aku suka yang ini. Menurutmu bagus? Bagus. Pelayan. Berapa ini? Pak, cincin ini 109.000. Baiklah. Yang ini aku ambil. Bungkus. Lin Zhengyu, kamu benar-benar mau nikah sama aku? Kalau menyesal sekarang, masih sempat. Aku tidak akan menyesal. Kudengar dari anak-anak Shensheng, putri grup Liang akan menikah dalam 2 hari. Pengantin prianya Lin Zhengyu. Hari pernikahan putri grup Liang. Bisa ikut dengan saya. Mau apa kamu? Mereka terlalu keterlaluan. Aku tidak mau cari masalah. Terima kasih banyak semuanya yang hadir di pernikahan putriku, Kiaor, dan Lin Zhengyu. Karena pernikahan ini sangat istimewa, maka saya sendiri yang memimpinnya. Kalian mungkin belum tahu ya? Putriku, meskipun dia putri dari grup Liang, tapi kehidupan cintanya penuh liku-liku.
Itu juga yang membuatku sebagai ibu khawatir. Tapi saat putriku kehilangan kepercayaan pada cinta, dia bertemu Lin Zhengyu. Pemuda tampan dan berbakat ini. Putri, apakah kamu bersedia menikah dengan Lin Zhengyu, baik dalam kemiskinan, sakit, atau kematian? Saya bersedia. Zhengyu, apakah kamu bersedia menikahi putriku, baik dalam kemiskinan, sakit, atau kematian? Saya, Lin Zhengyu. Kami keluarga Lin pasti akan melindungi Hui Hui. Hui Hui, kenapa kamu datang? Aku datang untuk mengucapkan selamat menikah, Wakil Presiden Lin, Hui Hui. Hari ini adalah hari bahagiaku, hari bahagia. Hari ini adalah hari ke-7 kematian putriku, Li Xiaoyu. Hari ini adalah hari ke-7 kematian putriku, Li Xiaoyu. Usir orang kampung ini keluar. Tunggu, Lin Jingyu, Guan Liang. Ini menyangkut nyawa putriku. Aku harus bertanya sampai jelas. Zhengyu, cepat usir dia keluar. Tunggu. Yang Hui Hui, tadi katanya siapa? Hari ke-7. Pura-pura tidak tahu. Ya, kamu tidak tahu. Apa yang aku tahu? Sudah 10 hari. Dari Xiaoming sakit sampai sekarang, sudah 10 hari penuh. Berapa kali aku meneleponmu? Berapa banyak pesan WeChat yang kukirim? Dari Xiaoyu sakit sampai dia dilarikan ke rumah sakit. Melihat Xiaoyu pergi, sekarang kamu bilang padaku, kamu tidak tahu apa-apa. Zhengyu. Apa yang dia katakan itu benar? Benar apa? Yawer. Ponselku, selain aku, hanya kalian berdua yang pernah menyentuhnya. Sekarang aku tanya kalian sekali lagi, kematian putriku, kalian tahu? Aku tidak tahu. Bagaimana mungkin kalian tidak tahu? Mereka tidak hanya tahu. Mereka juga membawa orang ke desa Zhuoqing, Linjia, untuk menggali makam Xiaoyu, mengambil abu jenazah Xiaoyu. Mereka tahu semuanya. Mereka mengirim orang ke desa untuk menggali makam Xiaoyu, mengambil abu Xiaoyu. Nyonya Yang. Apa yang dia katakan itu benar. Zhengyu, jangan seperti ini. Kamu membuatku takut. Apakah itu benar? Benarkah? Apa semua ini benar? Akulah yang menghapus pesan WeChat dari Yang Hui Hui untukmu. Akulah yang sengaja mencegahmu bertemu putrimu. Akulah yang sengaja mencegahmu menghadiri pemakaman putrimu. Dan memaksaku menandatangani perjanjian cerai. Mengirim orang untuk menggali makam Xiaoyu. Mengambil saham Xiaoyu. Kenapa? Kenapa? Demi dirimu. Lin Zhengyu, semua ini demi dirimu. Apa kau tidak mengerti? Aku ingin membesarkanmu menjadi penerus grup Liang. Menjadikanmu wakil presiden. Menikahkan putriku denganmu. Suamiku meninggal lebih awal. Aku tidak punya anak laki-laki. Aku selalu memperlakukanmu seperti anakku sendiri. Butet, ibu, ayah. Ikut aku, masa depanmu cerah tak terbatas. Sedangkan istri dan putrimu sebelumnya, mereka semua beban bagimu. Semua yang kulakukan sekarang, membantumu membuang beban itu. Apa kau tidak mengerti niat baikku? Menggali makam anak perempuan berusia 10 tahun, masih punya peri kemanusiaan. Apa katamu? Katakan kau brengsek. Maaf, Ibu Qidong. Ayah tahu dia salah. Maaf. Lin Zheng. Kau tahu salahmu sekarang, kepala desa. Hai, kau tahu salahmu. Kau tidak tahu, kau mengejar ketenaran dan kekayaan. Meninggalkan istri dan anak, kau bukan suami yang baik. Apalagi ayah yang baik. Perbuatanmu memalukan leluhur desa Lin. Dengan ini aku nyatakan kau diusir dari desa Lin. Kau tak boleh lagi, kepala desa Lin. Jangan. Jingyu tahu dia salah. Jingyu benar-benar tahu salahnya. Kepala desa. Paman tiga, tolong bantu aku memohon. Aku mohon kalian. Kau sudah melakukan banyak kejahatan, masih ingin kami membantumu memohon. Kau dibesarkan dengan nasi dari kami. Kau lulus S3 berkerkat Yang Hui Hui. Bertanyalah pada hatimu. Apa yang kau lakukan akhir-akhir ini? Siapa yang kau layani? Lihat. Tak ada yang membantumu memohon. Xiaoju,
Aku tahu aku telah banyak berbuat salah, tapi aku ingin memperbaikinya. Aku hanya berharap kalian memberiku kesempatan, atau gunakan saja hukuman adat padaku, asal kalian mau memaafkan. Apapun yang kulakukan, itu hukuman adat. Kau sudah bukan orang desa Lin lagi. Kau pantas menggunakan hukuman adat, kepala desa. Aku bisa memberimu satu jalan. Kepala desa, apapun yang kau suruh, aku mau. Pergilah memohon pada Yang Hui Hui. Dia adalah orang desa Lin. Hanya jika dia setuju, kau baru pantas demi kehormatanku. Hui Hui, aku tahu aku salah. Tolong beri aku kesempatan. Biarkan aku menebusnya. Aku pasti akan memperlakukanmu dengan sepenuh hati. Kamu sudah kehilangan Xiao Yu. Aku tidak ingin kehilanganmu lagi. Biarkan dia masuk. Cuaca panas seperti ini. Berlutut di luar seperti itu bukanlah solusi. Dia sudah mengerti. Bukankah kepala desa sudah menjelaskan semuanya? Zheng Yu benar-benar tidak tahu. Adik ipar itu semua ditipu oleh Hu Qiaoer, kan? Lalu kenapa? Apakah dia tidak bersalah? Haruskah aku memaafkannya? Andai saja dia lebih peduli pada Xiao Yu, tidak akan sampai seperti sekarang. Dia bahkan tidak sempat melihat Xiao Yu untuk terakhir kalinya. Dia pantas berlutut. Biarkan dia berlutut. Ayah, cepat bangun. Matahari sudah menyengat pantat. Peluk, peluk. Xiao Yu, aku berangkat sekolah. Bangun, dong. Xiao Yu, jangan pergi. Hui Hui, terima kasih. Kemarin aku bermimpi. Xiao Yu memohon padaku dalam mimpi agar aku memaafkanmu. Karena itu aku biarkan kamu masuk. Aku tahu kamu masih membenciku. Tapi percayalah padaku, aku akan menebusnya. Ketelmu kebetulan, mereka hebat. Ini hal pertama yang kulakukan untukmu. Zheng Yu, kau masih punya muka mengundangku? Zheng Yu, kembalilah. Sekarang masih sempat untuk berbalik. Kenapa harus merusak masa depanmu sendiri? Aku bilang akan menghitung dengan kalian ibu dan anak. Sekarang waktunya, ku beri kalian kesempatan. Datang ke makam periku, bersujud dan minta maaf. Lin Zhengying, kau salah minum obat. Baru saja kembali ke desa, otakmu sudah bermasalah. Berdiri, aku bersujud minta maaf. Percaya tidak, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Kalian benar-benar tidak bisa disembuhkan. Kau yang tidak bisa disembuhkan, serang. Komandan Sun. Potong, Nyonya Yang Jie, Nyonya Hu Xiaoan. Sekarang dicurigai terlibat penggelapan pajak besar-besaran, suap dan korupsi. Harap ikut kami sekarang juga. Nona Yang Jie, Nona Hu Xiaoan. Kami curiga kalian terlibat penggelapan pajak besar-besaran dan suap. Silakan ikut kami sekarang. Apa dasarmu menyuruhku ikut begitu saja? Kau bilang aku menggelapkan pajak dan menyuap. Apa buktimu? Awalnya tidak ada. Untungnya ada Tuan Lin Zhengyu. Dia dulu wakil presiden grup dan sangat terlibat dalam perencanaan dan eksekusi proyek grup. Benar, kan? Dia sudah mengumpulkan bukti pelanggaran grup. Hanya memberi kami sedikit saja sudah cukup. Tak bisa lolos dari hukum. Jika dia menyerahkan semua bukti ke tim penegak hukum, kalian berdua mungkin akan dipenjara setidaknya 10 tahun. Bu, kenapa kalian diam? Serang dia. Nona Liang. Preman-preman ini dulu anak buahku. Dibandingkan Anda, mereka lebih mendengarkan aku, atau ini. Demi masa lalu, ampuni kami. Aku yang menemukan bakatmu. Aku mentor sejatimu. Selama ini, aku juga tidak pelit padamu. Ya, Ying Yu, ibuku sudah tua. Pei Fei masih kecil. Jika aku masuk penjara, apa yang akan terjadi pada mereka berdua? Minta ampun padaku. Baik. Pergi, minta ampun pada putriku. Xiao Yu, ini semua salahku. Aku bersujud dan memohon padamu. Maafkan aku. Tante, maaf.
Aku bersujud dan mengakui kesalahanku. Begitulah, hujan seperti ini sudah cukup. Apa yang cukup? Teruslah bersujud padaku. Zheng Yu, lepaskan kami. Sebenarnya Lin Zhenyu sudah menyerahkan semua bukti padaku. Hanya ingin kami membantunya memainkan sandiwara agar kalian berdua bersujud dan mengakui kesalahan pada putrinya. King Yun, kau berani membunuhnya. Penjahat sepertiku juga mau membunuhku. Aku pergi dulu. Selesaikan urusanmu sendiri dengan baik. Terima kasih, Kapten Sun. Sampai jumpa. Hui. Sekarang, apakah kau memaafkanku? Kepala desa. Hui, katakanlah. Bisakah kau memberinya satu kesempatan lagi, Lin Zhenyu? Karena Hui sudah mohon untukmu. Kami izinkan kau kembali tercatat dalam silsilah keluarga Lin. Tapi hukuman keluarga tidak bisa dihindari. Saya rela dihukum. 1 cambuk karena kau tak tahu terima kasih. 2 cambuk karena kau. 3 cambuk karena kau tinggalkan istri. 4 cambuk karena kau pelacur. 5 cambuk karena kau serakah. 6 cambuk. Aduh. Buta hati. 7 cambuk karena kau khianati Qingyu. 8 cambuk karena kau malu pada leluhur. 9 cambuk agar kau jadi orang baru. Oh. Langit yang jauh. Kau sepertinya kembali menjadi ayah yang dulu. Bagus, Xiao Yu, kau ingat pesan terakhirku. Ayah ingat, aku akan jaga ibu baik-baik. Biarkan mekar, aku menunggumu pulang. Di jalan pulang, seolah aku tak pernah pergi.